wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hari ini alhamdulillah sehat ya. Semoga terus diberikan kesehatan semuanya. Nah, nanti Bapak akan cek dulu, akan cek kehadiran. Bapak tidak akan yang disebutkan berarti yang belum menyalakan kamera ya. Kalau yang sudah menyalakan kamera Bapak tidak akan panggil ya. Sementara ketika dipanggil kalian on-kan dulu ya kameranya ya. Nah di sini udah ada banyak ya. Nah Mutia ada, Sandra, udah. Setelah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita peregangan otot dulu ya. Semuanya tangannya seperti ini di depan. Oke, kita 47. 4 kanan, kiri 7. 4, 7. 7, 4. 4, 7. Jadi, kemarin kita belajar tentang wilayah negara kesatuan ya. Tapi sebelum materi, kita akan membahas tentang warga negara dan penduduk ya. Nah, mungkin ada yang masih ingat warga negara itu seperti apa sih? Siapa yang menjadi warga negara? Kalian termasuk warga negara Indonesia bukan? Termasuk. Termasuk. Kenapa? Kalian termasuk otomatis atau diberi status oleh pemerintah? Beri status oleh pemerintah. Kalian otomatis ya karena orang Otomatis tua. karena turunan. Ya, karena kalian lahir di Indonesia, otomatis kalian di Indonesia ya sebagai warga negara. Nah, jadi materi hari ini nanti kalian bisa tahu manfaatnya bagaimana nanti kalau kalian setelah 18 tahun kalian mau misalkan pindah negara karena mengikuti pasangannya misalkan, atau kalian sudah 18 tahun dan sudah menikah misalkan ya. Jadi kalian harus tahu syaratnya seperti apa. Apakah harus kita yang aktif atau kewarganegaraan kita itu secara otomatis diberikan oleh negara misalkan seperti itu ya. Nah, apakah kalian ini termasuk yang punya dua kewarganegaraan atau malah tidak punya kewarganegaraan ya? Ya, itu adalah tujuan materi hari ini. Nah, sebelumnya nanti langkah-langkahnya kita akan pembelajarannya ya. Nanti Bapak akan men-share screen LKPD yang kemarin Bapak kirim ke WA ya. Kita share screen lagi. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti nilainya ada 3 ya. Nilainya ada 3. Yang pertama dari aspek sikap. Jadi kalau mengikuti Zoom hari ini bagaimana sikapnya, bagaimana cara berbicaranya, apakah kalian menyalakan kamera atau tidak ya, itu sikap. Kemudian yang kedua nilai pengetahuan. Jadi nilai pengetahuan itu seperti biasa ya, ada pilihan harian, ada PTS, ada tugas gitu ya, ada PAS seperti itu. Kemudian ada yang ketiga adalah aspek penilaian dari keterampilan. Nah, hari ini kalian akan presentasi. Nah, nanti Bapak akan melihat bagaimana kalian cara presentasi, bagaimana kalian cara menyanggah presentasi kelompok yang di depannya. Nah, itu ya, jadi ada 3 penilaian yang hari ini Bapak akan lakukan. Nah, sebelumnya Bapak akan men-share dulu artikel kasus yang kalian harus kerjakan ya. Sebentar. Di sini kan ada artikel ya. Artikelnya tentang kasus Gloria. Kasus Gloria itu dia sebagai pengibar paskibraka ya di istana, tapi pada detik-detik terakhir dia menjadikan menjadi kasus ya dalam status kewarganegaraannya karena dia kalian tinggal melihat ada pasal berapa mengatur tentang apa. Kemudian nanti di bagian bagian 2-nya adalah solusi yang terbaik buat Gloria ya. Nah ini Bapak artikelnya dari Detik News, ya. Detik News diambilnya. Nah mungkin itu saja share-nya.
materinya. Mudah-mudahan hari ini semuanya sudah siap presentasi ya. Sudah semua ya, kelompok warga negara siap? Ya. Kemarin kan di WA Group sudah di list ya, siapa yang tampil pertama, siapa yang tampil kedua. Nanti ketika kelompok presentasi, kelompok yang sedang presentasi, kelompok yang lainnya boleh menyanggah atau memberikan komentar ya, atau memberikan saran atau masukan. Nah, untuk yang presentasi kelompok yang pertama, yang bagian D saja dulu ya. Kemarin yang pertama adalah kelompok penduduk. Nah, siapa yang mau maju membacakan hasilnya? Silakan. Dipresentasikan oleh Hasbi dan saya akan mempresentasikan nomor 2. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya langsung persilahkan kepada Hasbi. Oke, silakan Hasbi. Pasal yang terdapat pada artikel tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Oke, terima kasih Hasbi. Berikutnya. Nah, Gloria ini kan perempuan yang lahir pada tahun 2000 seharusnya didaftarkan ke Kemenkumham dalam rentang waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 apabila hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Nah, setahun bergulir, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus permohonan izin materi yang diajukan oleh Ibunda Gloria pada 31 Agustus 2017. Hasilnya lembaga pengawal konstitusi itu menolak seluruh permohonan Ibunda Gloria karena tak beralasan menurut hukum. Karena kan alasan ketidaktahuan anak hasil kawin campur soal aturan mendaftarkan diri menjadi warga negara Indonesia itu dianggap tidak bisa menjadi dasar penuntutan apabila membuat seseorang bebas dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Nah, penguji akan bertanya apa aja nih? Penguji akan bertanya tentang pengetahuan terhadap bahasa Indonesia, Pancasila, sejarah Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan visi misi. Terima kasih Indri ya, cukup lengkap, sistematis, pragmatis ya. Mungkin sebelum Bapak berkomentar dari yang kelompok yang lain ada ini ada komentar, sanggahan, mungkin masukan. Assalamualaikum. Ya, Karisa. Izin menanggapi Pak. Ya, Kami saya setuju dengan tanggapan dari kelompok penduduk yang dipresentasikan oleh Indri Rahmawati bahwa solusi terbaik untuk Gloria yaitu proses naturalisasi. Sebagaimana dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Terima kasih Tarisa atas komentarnya. Mungkin ada yang lain dulu? Tidak ada. Oke ya. Untuk kelompok penduduk, nah kita combine dengan kelompok Yusangwinis ya, dari kelompoknya Sabila dengan Raisa. Silakan presentasikan dulu, nanti Bapak akan berkomentar setelah kelompok Yusangwinis selesai ya. Silakan, kelompok Yusangwinis. Di sini saya akan mempresentasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa anak yang lahir dari ayah warga negara asing pun diakui sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, bahkan mengakui 2 kewarganegaraan anak sekaligus hingga usia 18 tahun. Sekarang nomor 2 dulu. Silakan Raisa. Solusi yang bisa diberikan kepada Gloria yaitu dari hasil diskusi menemukan 2 pasal. Yang pertama adalah pasal 28D ayat 4 Undang-Undang 1945 yang berisi tentang setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. Status kewarganegaraannya ditentukan setelah dewasa. Status warganegaraannya tidak boleh ditentukan oleh orang lain termasuk orang tua. Oke, terima kasih Raisa ya dari kelompok Yusangwinis ya. Kurang lebih tadi presentasinya hampir sama dengan kelompok yang penduduk ya. Nah, mungkin ada sanggahan atau komentar dari kelompok yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Saya Indra Hati dari kelompok penduduk. Izin menyanggah. Boleh. Ya, saya kurang setuju dengan solusi yang diberikan oleh kelompok Yusangwinis. Oke, nanti Bapak akan memberikan penguatan di akhir ya. Kalau tidak ada, nanti hari ini dilanjut dengan presentasi kelompok Yusoli untuk menjawab
bagian F. Nah, Yusoli, nah di sini oleh Tarisa. Silakan Tarisa. Dari refleksi atau rangkuman dari studi kasus hari ini. Bagaimana? Baik, Pak. Akan kesimpulan mengenai kasus Gloria, yaitu kasus kewarganegaraan ganda. Nah, berkaitan dengan materi pembahasan kali ini, yaitu mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Bahwa warga negara merupakan orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Nah, sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Kedudukan tersebut diatur oleh hukum negara. Hukum dapat mengatur kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh kasus kewarganegaraan ganda Gloria, di mana saat itu orang tua Gloria terus memperjuangkan hak konstitusi anaknya. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tarisa ya. Nah, itu adalah jawaban dari kelompok Yusoli ya tentang kesimpulan studi kasus yang ada di LKPD. Nah, mungkin untuk sebagai perbandingan Bapak menunggu dulu dari kelompok warga negara yang dibacakan oleh Aryani ya. Silakan Aryani. Menurut kelompok kami, kesimpulannya yaitu anak-anak yang lahir sebelum tahun 2006 tidak dapat memiliki keluargaan negaraan ganda yang disebabkan oleh perkawinan campuran. Mengapa demikian? Karena telah diatur oleh UU Kekeluargaan Negaraan tahun 2006. Mungkin sekian dari kelompok kami. Singkat ya Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang menyangka. Oke, terima kasih Aryani ya sudah mempresentasikan kesimpulannya dari kelompok warga negara. Mungkin ada komentar dari kelompok yang lain untuk kelompok Yusoli dan kelompok warga negara yang dibacakan oleh Tarisa dan Aryani tadi tentang kesimpulannya. Tidak ada. Jadi intinya di sini ada dua kubu ya, ada yang harus dengan perjuangan, dengan syarat tadi secara aktif, dengan naturalisasi ya, ada juga yang secara otomatis ya, mungkin ada yang melihat dari tahun undang-undang. Kalau yang sebelum tahun 2006 berarti dia harus diperjuangkan ya, kecuali kalau sudah tahun 2006 otomatis dia menjadi warga negara Indonesia, walaupun orang tuanya baik ibunya maupun bapaknya dari luar negeri tetap status Gloria itu adalah warga negara Indonesia. Nanti langkah-langkahnya tadi yang lengkap diucapkan oleh Indri ya. Jadi harus ke Mahkamah Konstitusional. Pokoknya lebih ribet ya. Nanti yang disebut dengan naturalisasi biasa itu ya. Jadi harus ada memenuhi persyaratan tadi. Harus bisa bahasa Indonesia, harus Pancasila dan seterusnya ya. Persyaratan ada. Nah, mungkin itu saja yang Bapak dapat simpulkan. Nah, nanti hari ini Bapak akan memberikan link Google Form. Nanti kalian mengisi 5 PG, 1 esai. Kemudian nanti untuk minggu pertemuan berikutnya akan membahas tentang sistem pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Mungkin hari ini ditutup dengan doa dipimpin oleh Indri. Silakan Indri. Baik, terima kasih. Acara demi acara pada pembelajaran kali ini, presentasi ini telah selesai. Alhamdulillah. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Bapak nanti akan stop dulu rekamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.